Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang satpam yang bekerja di tempat mainan anak-anak tahun 80-an. Terlihat satpam tersebut mendapatkan teror dari entitas yang tak dikenal, hingga ia pun berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun saat akan berhasil keluar, pintu tiba-tiba terkunci. Satpam itu pun akhirnya terbangun dalam boneka perangkap yang akan menyayat wajahnya. Scene lalu berganti dan kisah akan berfokus kepada seorang pria serabutan bernama Mike. Mike sekarang tinggal berdua bersama adiknya yang bernama Abby. Mike adalah pekerja serabutan dan saat ini ia bekerja sebagai satpam di sebuah mall. Saat akan memesan cemilan di sana, Mike tak sengaja melihat seorang anak yang diseret-seret oleh seorang pria. Hingga Mike yang melihat hal itu pun mengira bahwa anak tersebut diculik dan ia segera menghajar pria yang menyeret bocil itu. Akibat dari perbuatannya, Mike pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Steve. Yang ternyata pria yang dipukul oleh Mike sebelumnya adalah ayah dari si bocil. Dengan begitu, Mike telah salah sasaran. Dan karena perbuatannya, Mike pun dipecat dari pekerjaannya sebagai satpam mall. Namun beruntung, Steve mau menawari pekerjaan lain kepada Mike yang juga sebagai satpam. Tapi kali ini di tempat yang berbeda, yaitu di tempat bernama Freddy Fazbear. Namun Mike menolak tawaran Steve. Mike berkata bahwa ia tak bisa mengambil shift malam karena harus menjaga adiknya. Di mana selama Mike bekerja, Abby alias adiknya selalu dijaga oleh teman Mike yang bernama Max. Abby kerap kali melukis di kertas miliknya dan sering melukis sesuatu yang ia anggap adalah temannya. Abby diketahui memiliki teman imajinasi, sehingga ia tak punya teman di kehidupan nyata. Singkat cerita, setelah minum obat tidur, Mike pun segera tidur. Mike kemudian bermimpi melihat kenangannya ketika ia kecil bersama keluarganya yang sedang piknik. Mike saat itu disuruh untuk menjaga adik laki-lakinya yang bernama Gareth. Namun karena tak fokus, Gareth pun diculik oleh seseorang. Paginya, masalah Mike masih belum selesai. Mike mempunyai bibi yang sangat menyesalkan karena bibinya ini ingin mengambil hak asuh Abby. Untuk mempertahankan hak asuh adiknya, Mike harus segera mendapatkan pekerjaan demi meyakinkan hakim pengadilan jika ia adalah wali yang bertanggung jawab. Dalam telepon, Steve menceritakan sedikit cerita sejarah tempat tersebut. Tempat itu adalah tempat yang terkenal pada tahun 80-an di kalangan anak-anak. Tempat itu juga memiliki sistem keamanan yang bagus. Namun sudah agak tua dan juga sering terjadi lonjakan arus listrik. Dan jika itu terjadi, Mike bisa mereset listrik yang ada di sana. Tugas Mike di sana hanyalah menjaga tempat tersebut dengan memantaunya melalui CCTV. Agar tak ada orang yang membobol masuk. Mike langsung menganggap jika pekerjaan ini akan terasa mudah. Mike kemudian menelusuri tempat itu dan menemukan banyak mainan. Dari situ, Mike mendadak terfokus untuk memperhatikan boneka animatronik yang ada di sana. Beberapa jam setelahnya, Mike lagi-lagi mimpi dan ia bertemu dengan 5 bocah. Tapi saat ia mengejar mereka semua, Mike malah terjatuh. Singkat cerita, bibinya telah menyewa Mike untuk menjaga dan mendapatkan bukti jika Abby selalu ditelantarkan oleh Mike. Alhasil, bibinya berencana untuk mengacak-ngacak tempat kerja dari Mike. Tapi sebelum itu, Max berharap bantuan dari temannya yang bernama Nico, di mana Nico meminta imbalan sebesar $1,000. Tak lama kemudian, Mike pun ketiduran dan dia mengalami mimpi serupa. Kali ini Mike berusaha berkomunikasi dengan bocil-bocil untuk menanyakan siapa yang sudah menculik Gareth. Tapi sayang, Mike harus terbangun dan ia menyadari jika tempat kerjanya sudahlah kacau balau. Mau gak mau, Mike pun dengan segera meriset tempat tersebut. Lalu, Mike didatangi oleh seorang poluan bernama Vanessa. Di sini, Mike baru tersadar bahwa luka yang ia dapat di mimpi malah terbawa ke dunia nyata. Usut punya usut, Vanessa ternyata sangat sering berpatroli di wilayah ini. Karena memang ketika kecil, Vanessa turut suka untuk mengunjungi Freddy Fazbear. Sontak,
Vanessa menyarankan kepada Mike agar ia segera berhenti menjadi satpam di Freddy Fazbear. Karena menurutnya tempat ini sangatlah aneh. Ditambah lagi tempat ini harus ditutup karena terlalu sering terjadi kejanggalan. Di mana pada tahun 80-an ada beberapa anak yang menghilang secara misterius tanpa diketahui sebabnya apa. Kemudian ketika pagi tiba, Mike yang telah pulang pun membuat Nico segera menghubungi Max dan teman-temannya untuk membobol Freddy Fazbear. Dengan cepat, Nico bersama yang lainnya segera mengacak-ngacak tempat itu sekaligus menjara beberapa barang berharga. Namun, kejadian aneh tiba-tiba menghantui mereka. Yang mana salah satu teman Nico harus tewas setelah bertemu boneka animatronik yang bernama Bonnie. Alhasil setelah melihat Bonnie, Nico pun segera lari ke dalam ruangan satpam. Tapi di sana ia juga melihat boneka lain yang bernama Chica. Chica melepaskan robot kue melewati ventilasi, yang kemudian pintu terbuka sendiri, di mana tentu saja Nico segera pergi. Namun ia sendiri harus tewas setelah bertemu dengan boneka yang berbeda bernama Roxy. Pada lain situasi, Max mencoba mencari temannya dengan mengikuti sesosok bocil yang mengarahkannya ke tempat berisi boneka animatronik bernama Freddy. Mendengar suara anak kecil dari dalam Freddy, Max pun segera mengecek ke dalamnya. Tapi naas, keputusan itu langsung membuat Max menjadi terbelah dua. Kembali ke Mike dan juga Abby. Di saat itu juga lah Vanessa datang ke rumah Mike untuk memberitahu bahwa tempat kerjanya telah dibobol oleh segerombolan orang. Malamnya, Mike tak bisa menghubungi Max hingga Mike akhirnya terpaksa akan membawa Abby untuk pergi ke tempat kerja. Setelah sampai di sana, Mike sangat terkejut setelah melihat di dalam sudah hancur lebur. Mike kemudian segera menidurkan Abby sembari ia membereskan kekacauan yang ada di sana. Setelah selesai membereskan, Mike kembali tidur untuk kembali ke dalam mimpinya. Di mimpinya, Mike pun mengetahui jika anak-anak itu adalah kumpulan anak yang menghilang di Freddy Fazbear. Mike kemudian meminta petunjuk dari bocil-bocil itu siapa sebenarnya yang sudah mengambil Garrett alias adiknya. Dan ketika terbangun, Mike panik karena Abby sudah dikerubungi oleh boneka animatronik yang bisa hidup sendiri. Bukannya takut, Abby malah memperkenalkan mereka yang sekarang ini sudah ia anggap sebagai teman-temannya. Masing-masing dari boneka ini bernama Freddy, Roxy, Bonnie, dan Chica. Tapi tentu saja Mike masih menganggap hal ini tak masuk akal, karena sangatlah mustahil robot-robot bisa bergerak dengan sendirinya. Paginya setelah pulang, Mike pun sadar jika selama ini Abby telah menggambar anak-anak yang menghilang di Freddy Fazbear. Di mana saat makan siang, Mike mencoba menanyakan mengenai kejadian tadi malam. Dan Abby mengatakan jika boneka itu sudah dirasuki oleh arwah-arwah hantu. Mike kemudian jujur jika dulunya mereka mempunyai saudara bernama Garrett. Tapi anehnya, Abby tahu tentang kejadian diculiknya Garrett. Padahal pada saat itu Abby belum lahir sama sekali. Namun ternyata Abby telah diberitahu oleh bocil yang dimimpikan oleh Mike, di mana bocil itu membicarakan suatu sosok yang berwujud kelinci kuning. Malamnya ketika bekerja, Mike kembali membawa Abby dan di sana ia juga bertemu dengan Vanessa. Ternyata Vanessa tahu jika boneka-boneka animatronik itu sudah dirasuki oleh arwah-arwah bocil yang menghilang. Namun siapa sangka, pada malam ini mereka semua pun pada akhirnya bisa bermain bersama. Yang tentu saja semua itu ditujukan agar Abby merasa senang. Tak lama dari itu, Mike ingin memegang salah satu boneka yang ada di sana. Tapi beruntung Vanessa segera melarangnya, karena jika Mike memegang boneka itu, maka tangan Mike bisa saja putus. Dari sini, Mike curiga kepada Vanessa. Mike nggak habis pikir kenapa Vanessa bisa tahu segalanya tentang Freddy Fazbear. Di mana sesaat setelahnya, Vanessa langsung melarang Mike untuk membawa Abby ke tempat ini. Entah apa yang ditakutkan oleh Vanessa, namun ia benar-benar marah karena Mike telah membawa Abby ke Freddy Fazbear. Paginya, karena merasa tak pantas menjadi kakak, Mike pun menelpon bibinya untuk memberikan Abby. Tentu saja Abby marah karena menganggap jika Mike sudahlah membuangnya. Sehingga Abby pun menghapus semua gambar Mike yang ada di karyanya. Sementara itu, Mike kembali ke tempat kerjanya untuk mencari petunjuk tentang Garrett. Mike kemudian segera tidur agar ia bisa masuk ke alam mimpi. Di dalam mimpi, semua keadaan kembali baik-baik saja.
Namun ternyata itu adalah ulah dari para bocil karena mereka tahu jika Mike sangat menyesal pada kejadian masa lalu. Di sini salah satu bocil berkata bahwa Mike bisa mendapatkan mimpi ini setiap malam. Tapi dengan satu syarat, di mana Mike harus memberikan Abby kepada mereka semua. Ya, karena dibutakan oleh kasih sayang, Mike pun menyetujui tawaran itu. Namun seketika Mike langsung tersadar jika ini semua tidaklah benar. Ketika terbangun, Mike sudah berada di perangkap boneka. Namun hokinya Mike masih mampu melepaskan diri dari perangkap tersebut. Kemudian, Mike mencoba berusaha keluar dari Freddy Fazbear. Tapi lagi-lagi pintunya malah macet, yang mana tepat di belakang sudah ada Foxy. Beruntung, Mike akhirnya berhasil diselamatkan oleh Vanessa yang segera membawanya pergi ke pos polisi. Dan pada akhirnya, Mike mengaku bahwa ia telah menyerahkan Abby kepada mereka. Di rumah, Abby yang ngambek tak mau keluar dari kamarnya. Hal tersebut membuat bibinya pasrah dan ia hanya bisa menonton TV. Tapi disinilah arwah para bocil sengaja datang bersama Freddy untuk menjemput Abby. Lalu, Vanessa memberitahu jika Abby berhasil ditangkap, maka ia akan dijadikan boneka animatronik seperti bocil-bocil itu. Yang mana atas kejadian ini, ujungnya Vanessa kembali bercerita bahwa pada kejadian waktu itu, para polisi sebenarnya terus mencoba untuk mencari para bocil yang hilang. Namun mereka tak kunjung menemukannya, karena ternyata orang yang menculik anak-anak ini sangatlah cerdas. Si pelaku yang berwujud kelinci kuning sengaja menyembunyikan para bocil ke dalam boneka animatronik yang sampai saat ini masih ada. Kagetnya, siapa yang pernah mengira bahwa ternyata pelaku tersebut adalah ayahnya Vanessa? Itu berarti Garrett sendiri turut hilang karena diculik oleh ayahnya Vanessa. Sontak, Vanessa memberikan peralatan kepada Mike agar ia bisa menyelamatkan Abby. Tapi Vanessa tak ikut karena ia trauma untuk menghadapi ayahnya sendiri. Alhasil secara diam-diam, Mike segera menemui Abby yang sedang bersama dengan Chica menuju ruang operasi. Di sini, Mike berhasil menumpukan Freddy dan juga Bonnie dengan menggunakan air listrik. Atas keberhasilan itu, Mike pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan Abby. Nggak mau kehilangan, Foxy terus mencari keberadaan Abby yang kali ini bersembunyi di tempat mandi. Sementara itu, Mike malah tak sengaja bertemu dengan si kelinci kuning, alias ayahnya Vanessa. Di situasi inilah, Abby yang terpojok pun berhasil diselamatkan oleh Vanessa. Nah, atas keberhasilan Vanessa menolong Abby, terkuak lagi fakta baru bahwa si kelinci kuning adalah Steve alias mantan atasan dari Mike sebelumnya. Yang itu berarti Steve adalah ayah dari Vanessa sekaligus mantan bos dari Mike. Nggak ada cara lain, Mike segera menyuruh Abby untuk mengganti gambar kelinci kuning menjadi sosok yang sangat jahat. Namun seiring pergantian ini dilakukan, Vanessa pun harus mengorbankan diri menjadi tameng yang berujung ia tertusuk oleh ayahnya sendiri. Tapi tentu saja, setelah gambar diubah, para bocil pun sadar jika tuan yang mereka ikuti ternyata orang jahat. Yang seketika, para bocil mulai menyerang Steve secara serempak. Hasilnya, karena hal itu, Steve pun harus tertusuk oleh kostumnya sendiri. Dari situ, Mike bersama yang lainnya segera keluar secepat mungkin, sedangkan Steve langsung diseret oleh para boneka animatronik untuk dibasmi. Beberapa minggu kemudian, guru sekolah Abby sangat senang karena Abby sudah mulai berbaur dengan murid-murid lain. Kabar baik pun turut menimpa Vanessa, di mana ia ternyata berhasil selamat. Di mana di akhir film, kita diperlihatkan bahwa ternyata Steve masihlah hidup dan film pun berakhir. Ya sudah guys, mungkin segini dulu alur cerita dari film terbaru ini. So, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.